Shalom, selamat malam, jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Lele Baari dengan NIM 20.03.03.0093. Buku kelima pengantar edisi ini oleh Stephen Lucas. Jadi baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas kerja saya, buku kelima pengantar edisi ini oleh Stephen Lucas. Pertama kali menerbitkan sebagai seri artikel dalam jurnal filosofis dan kemudian sebagai buku pada tahun 1895. Ini kemudian muncul dalam edisi kedua pada tahun 1901 dengan kata pengantar baru dalam yang Durkheim dengan tegas menanggapi kritik. Volume saat ini adalah terjemahan edisi yang baru direvisi bersama dengan berbagai teks selanjutnya di mana dia mengklarifikasi beberapa pandangannya, mengubah yang lain, dan mempertahankan pandangannya konspeksi hubungan sosiologi dengan disiplin ilmu lain. Berikut kami pertama-tama akan menempatkan aturan dalam konteks historisnya, intelektual dan akademis, moral dan politik dalam lintasan Durkheim pikirannya, memberikan beberapa indikasi hubungannya dengan karya besar lainnya. Aturan untuk pengamatan fakta sosial. Bab ini membahas tentang objektivitas seperti yang dipahami Durkheim sebagaimana diungkapkan oleh perintah terkenal Durkheim untuk menganggap fakta sosial sebagai sesuatu. Itu frase memang terdengar aneh dalam bahasa Inggris. Hal secara alami menyarankan sebagai kamus bahasa Inggris Oxford atau entitas yang terdiri dari materi atau menempati ruang dan dengan demikian berfungsi untuk menambah kesalahpahaman dan kebingungan, yang mana pada tahun 1901 kata pengantar ditangani memilih kurang tegas dalam hal ini menurut Le Petit Robert. Itu berarti realitas konkret atau abstrak yang dirasakan atau dibayangkan sebagai objek unik. Seperti kata Latin res, artinya mungkin fisik, mental, konspektual atau linguistik. Apalagi pembelaan yang ditarik oleh Descartes between res instances pada substansi material yang diperpanjang di luar angkasa dan di res contains mengacu pada kesadaran tanpa perluasan, akrab bagi semua orang yang memang belajar filsafat di Leibniz dan karenanya pada Durkheim dan membaca kontemporer karenanya realitas sosial fakta ditambahkan kepada mereka, tetapi bukan materialitas mereka, dan ini masuk akal dari idenya kesakralan dalam teorinya yang berkembang tentang agama. Aturan untuk membedakan yang normal dari patologis. Hal ini harus dilakukan menurut bab ini dengan menemukan kriteria objektif melekat pada fakta itu sendiri untuk memungkinkan kita membedakan secara ilmiah kesehatan dan penyakit dalam berbagai tantangan fenomena sosial. Sebagai dia telah menulis di Definition of Labor
kami akan menghargai penelitian kami tidak sebanding dengan kerja 1 jam jika minatnya hanya spekulatif. Asumsi utamanya adalah pada prinsipnya hanya satu set penelitian moral praktis adalah mungkin secara rasional dalam menghadapi sepenuhnya pemahaman ilmiah tentang saat ini dan masa depan yang dapat diperkirakan. Aturan untuk konstitusi jenis sosial dalam berargumen bahwa sosiologi membutuhkan tipologi. Durkheim membedakannya di sini usaha sosiologis dari sejarah yang menghasilkan monografi deskriptif murni atau kritik bergema dalam debatnya dengan Saigonomos, dan dari filsafat berkaitan dengan konsep yang unik meskipun ideal kemanusiaan. Fokus sosiologi lebih berada pada entitas perantara. Ini adalah spesies sosial analogi biologis, bekerja dengan jelas komparatif sosiologi dan memang sejarah komparatif yang diinformasikan secara sosiologis adalah untuk melihat masyarakat sebagai kesatuan terbatas yang terlebih lagi sederhana hingga yang semakin kompleks. Aturan metode sosiologis oleh Emile Durkheim. Kami sangat sedikit terbiasa memerlukan fakta sosial secara ilmiah yang pasti. Proposisi yang terkandung dalam buku ini mungkin akan mengejutkan pembaca, namun jika suatu ilmu masyarakat ada, orang pasti mengharapkannya terdiri dari hanya parafase dari prasangka tradisional. Seharusnya itu membuat kita melihat hal-hal dengan cara berbeda dari manusia biasa. Untuk tujuan apapun sains membuat penemuan, dan semua penemuan semacam itu sedikit banyak mengecewakan opini yang diterima, yang telah lama hilang dalam ilmu-ilmu lain, dan memang begitu tidak jelas dari mana itu bisa diturunkan. Sarjana harus bertekad memutuskan untuk tidak terintimidasi oleh hasil penyelidikannya, memimpin asalkan telah dilakukan secara metodis. Jika pencarian karena paradoks adalah tanda dari sofis, melarikan diri darinya ketika fakta menurut itu adalah pikiran tidak memiliki keberanian atau keyakinan ilmu. Catatan 1. Keberatan dapat dibuat bahwa jika kesehatan mengandung beberapa menjijikan elemen, bagaimana itu bisa disajikan seperti yang kita lakukan nanti sebagai objek langsung tingkah laku, tetapi tidak ada kontradiksi di sini, meskipun mungkin berbahaya dalam beberapa konsekuensinya. Hal yang biasa terjadi melalui orang lain, berguna atau bahkan penting untuk kehidupan. Jika efek jahat yang muncul dari secara teratur ditangkal oleh pengaruh yang berlawanan, itu sebenarnya karena dalam dirinya sendiri ia tidak berhenti merupakan berbahaya yang mungkin terjadi, yang hanya dapat menghilangkan dengan tindakan. Kekuatan masyarakat dihapuskan oleh hukuman jika ini berfungsi secara teratur. Karena itu selanjutnya, tanpa menimbulkan kejahatan disiratkannya, ia menopang seperti kita akan melihat hubungan positif bersama dengan kondisi dasar sosial kehidupan.
tapi karena bisa dikatakan itu dibuat tidak berbahaya meskipun itu terdiri sentimen jijik yang ditimbulkannya tidak kurang beralasan. 2. Yaitu tidak boleh disamakan dengan metafisika positif dari Comte dan Spencer. Ketika buku ini pertama kali muncul, hal menimbulkan kontroversi yang cukup hidup. Ide-ide saat ini seolah-olah lepas dari sandi dan awalnya menawarkan perlawanan yang begitu kuat bahwa untuk sementara hampir mustahil bagi kami untuk mendapatkan audiensi di hal-hal yang paling kami ungkapkan secara eksplisit. Pandangan secara serampangan dianggap berasal dari kami yang tidak memiliki kesamaan milik kita sendiri, dan dengan menyangkal mereka diyakini bahwa kita juga disangkal. Padahal kami sudah berulang kali menyatakan kesadaran itu. Ini adalah salah satu yang menyajikan fenomena sosial sebagai sesuatu yang eksternal bagi individu, layak untuk diperhatikan. Begitu kuat kebiasaan menerapkan pada hal sosiologis bentuk pikiran filosofis yang sering dimiliki. Definisi awal ini telah dilihat sebagai semacam filosofis fakta sosial. Itu telah dipertahankan bahwa kami menjelaskan fenomena sosial dalam istilah kendala sama seperti Tarde menjelaskannya dengan meniru. Kami tidak memiliki ambisi seperti itu, dan itu bahkan tidak terpikir oleh kami bahwa ini dapat diperhitungkan kepada kami. Begitu juga secara langsung bertentangan dengan semua metode. Catatan satu dapat dilihat bahwa untuk mengakui proposisi ini tidak perlu dipertahankan bahwa kehidupan sosial terdiri dari apapun kecuali representasi. Itu cukup untuk mengandaikan bahwa representasi baik individu atau kolektif tidak dapat dipelajari secara ilmiah kecuali dipelajari secara objektif. 2. Selain itu, proposisi ini hanya akurat sebagian. Selain individu, ada hal-hal yang mengintegrasikan elemen-elemen dalam masyarakat. Itu hanya benar bahwa individu adalah satu-satunya elemen aktif di dalamnya. 3. Tidak berguna untuk menunjukkan bagaimana, dari sudut pandang ini, kebutuhan untuk mempelajari fakta dari luar bahkan tanpa lebih nyata, karena itulah hasil dari sintesis yang terjadi di luar kita yang tidak kita miliki, bahwa perspektif kabur yang dapat diberikan kesadaran kepada kita tentang internal fenomena. 4. Kekuatan koersif yang kita kaitkan dengan fakta sosial mewakili begitu kecil bagian dari totalitasnya sehingga bisa sama baiknya menampilkan karakteristik yang berlawanan. Karena sementara institusi menekan kita tetap berpegang teguh padanya. Mereka memaksa kewajiban kepada kita, namun kita mencintainya. Mereka menempatkan kendala pada kami, namun kami menemukan kepuasan dalam cara fungsinya. Dalam kendala itu, antitesis ini adalah salah satu yang sering dimiliki para moralis, ditunjukkan sebagai ada di antara dua gagasan tentang kebaikan dan kewajiban yang mengungkapkan dua aspek berbeda, tetapi keduanya sama-sama nyata dari kehidupan moral. Sekarang mungkin tidak ada praktik kolektif yang tidak menggunakan
individual ini pengaruh atas kita yang terlebih lagi hanya tanpa dalam kontradiksi jika kita belum mendefinisikan mereka dalam istilah keterikatan khusus ini yang merupakan keduanya tertarik dan tidak tertarik itu murni dan hanya karena itu tidak mengungkapkan dirinya sendiri dalam tanda-tanda eksternal yang mudah terlihat. Kebaikan memiliki sesuatu yang lebih internal dan intim daripada kewajiban dan akibatnya kurang nyata. 5. Diterbitkan Grande. 6. Terlepas dari kenyataan bahwa kepercayaan praktik sosial memasuki kita dengan cara ini dari luar, tidak berarti kita menerima mereka secara pasif dan tanpa menyebabkan mereka mengalami modifikasi. Inilah sebabnya mengapa masing-masing dari kita menciptakan moralitasnya sendiri, memiliki agamanya sendiri, tekniknya sendiri. Setiap jenis kesesuaian sosial membawa dengan itu keseluruhan variasi individu. Memang benar bahwa lingkup verifikasi yang diizinkan dibatasi cara sendiri dan berbeda. Kurang berikan kita dengan mereka, kita menjadi mereka individual, kita lebih atau kurang berikan kepada mereka cap pribadi kita sendiri. Demikian dipikirkan tentang dunia indera kita masing-masing mewarnai dengan caranya sendiri dan berbeda. 16 aturan metode sosiologis yang menyesuaikan diri secara berbeda dengan lingkungan fisik yang identik. Inilah sebabnya mengapa masing-masing dari kita menciptakan moralitasnya sendiri, memiliki agamanya sendiri, tekniknya sendiri. Setiap jenis kesesuaian sosial membawa dengan itu keseluruhan variasi individu. Memang benar bahwa lingkup variasi yang diizinkan dibatasi itu tidak atau sangat kecil, seperti tentang fenomena agama dan moral, di mana penyimpangan dapat dengan mudah terjadi menjadi kejahatan. Ini lebih luas untuk sebuah hal yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi, tapi cepat atau lambat, bahkan dalam kasus terakhir ini, seseorang menemui batas yang harus jangan dilanggar. Demikian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih. Shalom.